jangan dikira Pak Jaksa Agung ini senang menerima perkara ini. Loh, ini beban moral yang sangat besar bagi beliau. Walaupun misalnya, dan saya yakin Pak Jaksa Agung tidak terlibat ya, tapi untuk menyidik anak buah yang bekerja sama bagus di kompartemen, ini akan timbul suara di dalamnya. Sebagian mengatakan, masa tidak ada pembelaan, kan gitu kan? Betul. Sebagian mengatakan sikat saja Pak. Nah, menyamakan paduan suara yang berbeda ini tak segampang, ini beban psikologis ya. Pak Susno, saya coba underliningnya apa yang disampaikan mengenai potensi cacat formil yang ini juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD yang disebutkan bisa jadi celah agar Febri bisa menang di pra-peradilan. Anda melihat? Kalau celah banyak ya, tinggal nanti tergantung hakimnya ya, karena dalam hal ini kan sidang ini hakim tunggal ya. Kalaupun pra-peradilan tak ada yang tak ada celah, yang sudah normal pun bisa dipera, karena yang dipera itu kan hukum acara tentang beracara. Nah, beracara itu ya tergantung dari persepsi orang terhadap tafsir daripada hukum formal kita, hukum acara itu bisa, apalagi yang seperti ini orang mempersoalkan apakah ada pelanggaran hukum acara apa tidak terkait dengan penggeseran ya. Ini apa namanya? Saya pun nyebut istilahnya kan susah nih. Bukan menggeser penuntutan, apa penyidikan atau apa ini? Menggeser perkara, apa mengalihkan perkara, yang jelas bukan pelimpahan. Ya. Kalau pelimpahan ada aturannya. Ya kita anggap saja bahasa kampungnya digeser. Digeser ini timbul 1000 tafsir. Ada yang mengatakan tidak melanggar karena tidak dilarang. Ada yang mengatakan tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, namanya pun hukum formal, hukum acara kita, maka harus sesuai dengan yang tertulis. Ya 1000 tafsir itu biasa, karena di dalam hukum ya, kalau 3 ahli hukum kumpul, pendapatnya 15 gitu kan. Ya itu biasa. Nah, tentang akan menang apa tidak, ini tergantung hakim yang ngidangkan. Nah, hakim yang ngidangkan tadi adalah hakim tunggal. Ini kita lihat wawasan hakim dalam memandang perkara ini. Apakah misalnya dengan dikabulkannya, apalagi dikabulkannya tentang sah tidaknya penetapan tersangka, karena sekarang UHAP baru ini masuk itu. UHAP lama kan putusan MK masuk. Nah, ini akan berdampak luas sekali. Beda dengan sah tidaknya penyitaan, ini tidak terlalu fatal ya. Tapi kalau sah tidaknya penentuan tersangka, ini berarti batal penentuan tersangkanya. Nah, sehingga ada kemudian dorongan bahwa kasus ini semestinya ditangani oleh KPK. Anda melihatnya? Kalau ditangani oleh KPK, ini memang sebaiknya begitu. Mengapa sebaiknya begitu? Karena kan ada pasal 10A Undang-Undang KPK itu. Nah, misalnya apa? Terjadi konflik interest, misalnya. Kemudian terjadi kegaduhan, terjadi kehebohan, kemudian terjadi misalnya yang nangani ini akan apa? Kalau bahasa kampungnya jeruk makan jeruk, ini begitu kan digeser. Nah, KPK lah yang harus ngambil alih. Saya yakin ya, saya yakin bahwa jangan dikira Pak Jaksa Agung ini senang menerima perkara ini. Loh, ini beban moral yang sangat besar bagi beliau. Walaupun misalnya, dan saya yakin Pak Jaksa Agung tidak terlibat ya, tapi untuk menyidik anak buah yang bekerja sama bagus di kompartemen, ini akan timbul suara di dalamnya. Sebagian mengatakan masa tidak ada pembelaan, kan gitu kan? Betul. Sebagian mengatakan sikat saja Pak. Nah, menyamakan paduan suara yang berbeda ini tak segampang, ini beban psikologis ya. Kedua, kita menyayangi institusi kejaksaan ini yang namanya reputasinya sudah sangat istimewa. Yang berikut ya, jangan dikira dalam penanganan ini antara kepolisian, penyidik Kortas Tipikor dengan penyidik kejaksaan ataupun penuntutnya belum ada koordinasi pada saat penanganan ini. Di bawah itu sangat bagus koordinasinya. Mereka by phone sering ketemu. Kenapa? Mereka ini satu kawah Chandra di muka di KPK. Makan sebungkus berdua. Capek-capek berdua. Jadi ini terjalin terus hubungan. Nah, kalau supaya tidak dikatakan, oh ini perang bintang, nggak ada perang bintang itu. Apa yang diperbuat? Oh terkait BGN, polisi tak pernah ada suara kok terkait dengan ada seorang jenderal yang ditangkap. Jenderal pun jenderal sudah pensiun, tidak di polisi. Bahkan Kapolri dan lain-lain mendorong ya sikat saja merusak nama baik Polri itu. Nggak ada, dan tidak mungkin. BGN itu kapan? Bulan Mei. Yang ini bulan Juli kan.
hanya 1,5 bulan. Tidak mungkin mengumpulkan informasi penyelidikan menjadi penyidikan waktu 1,5 bulan untuk kasus perkara ini. Betul. Perkara sebesar ini untuk balas kasus BGN seorang bintang 2 yang sudah pensiun bisa gini, enggak, ini sudah lama. Nah, sudah lama dan ini pasti dikoordinasikan. Kenapa? Laporan dari civil society LSM ini kan masuk ke kejaksaan. Ke Jamwas. Iya, Jamwas masuk. Ke KPK juga masuk. Ke KPK, masuk ke Polri, masuk ke DPR. Oh, ke DPR juga masuk. Masuk. Nah, kenapa DPR dulu diam kan? Kan sering sekali kan Jaksa Agung, jajaran kejaksaan, RDP dengan kejaksaan. Nah, setelah masuk, saya yakin pada level bawah ini mereka koordinasi antara mantan-mantan KPK yang kenapa hampir semua mantan KPK itu masuk ke Kortas. Ini soal pokok perkara yang sama. Iya. Soal TPPU. Iya, tidak gampang ini kalau tidak informasi lengkap. Betul. Bisa tahu konstruksi korupsi tata niaga batubara, korupsi asuransi, Jiwasraya. korupsi Jiwasraya, korupsi KS. Kan yang kejaksaan semua nih. Kenapa polisi bisa tahu? Kan polisi ini kan, dan ini kan koordinasi yang bagus, yang bagus bahwa ini ada macetnya atau tangani ini. Jadi salah besar kalau mengadakan ada perang bintang, ada ini. Ada Lah terus kenapa nggak tindak lanjuti? Nah ini yang tadi saya katakan, ini bisa saja yang namanya PAM SDO. Kita punya istilah pengamanan sumber daya organisasi itu orang, terutama sudah dilaporkan berbagai isu, laporan masalah. Kan biasanya sebelum ditangkap oleh KPK atau belum ditangani oleh polisi, pimpinan khususnya dari jajaran intelijen mengamankan agar tidak berkembang untuk menjaga institusi. Tidak gaduh. Agar tidak gaduh. Jadi kadang-kadang ditangani oleh, kalau sudah terlanjur OTT, ditangani oleh KPK, tapi kalau kita yang menangani maka diproses. Agar tidak gaduh atau dipesan untuk dilindungi? Bukan dilindungi, tetapi seharusnya diproses secara tuntas. Nah ini kan sering terjadi ketika anggota kita diambil atau diamankan, terus dilakukan pembiaran. Nah ini bibit-bibit yang sebenarnya orang-orang itu sudah ada catatannya di aparat penegak hukum lain. Nah kalau begitu suatu saat ini ditampilkan, maka tinggal. Nah ini ngobrol nggak sih? Kalau tadi disebutkan ada laporan ke Jamwas, Jamwas tentu kasih tahu ke Jaksa Agung. Ada laporan dari KPK, pimpinan KPK kan pasti juga ngobrol kan dengan orang nomor satu di Korps Adiaksa. Diskresi itu tetap dari user. User itu pimpinan tertinggi. Mau diganti atau tetap dilanjutkan. Nah ini kan kalau udah begitu, fungsi Jam Intel pun hanya sebagai staf. Memberikan informasi, ada penguntitan, ada pengepungan ini berkait dengan ini, lalu diskresinya ya. Jadi seolah berdasar nih supaya nggak ada teori konspirasi nih, kan yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris bahwa ini nggak koordinasi dengan istana, disebutkan bahwa ini adalah pejabat kebanggaan yang juga sudah mengembalikan kerugian negara yang tidak sedikit dan seterusnya. Betul. Tapi itu bukan hasil kerja dari FA sendiri. Pengembalian kerugian negara itu kan FA di kantor kan. Status dia juga sebagai ini kan hasil kerja dari PKH. Dan di Satgas yang duduk yang keluyuran itu kan bukan ini juga kan, jajaran kejaksaan di daerah. Kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri yang beroperasi ini. Kalau di pusat mungkin anak buahnya daripada Pak FA. Ya tapi kalau tidak ada komando operasional dari beliau dan keberanian dan seterusnya. Oh bukan dia. Oh bukan yang bersangkutan. Kan komandannya kan Kementerian Pertahanan. Kemenhan. Satgas Tambang juga begitu. Ini diduga sekarang ini kan diduga. Jangan-jangan hasil dari sini justru yang dia selewengkan. Dia yang mencederai. Jadi makanya saya yakin tidak mungkin Korps Adiaksa akan membela ini. Tidak mungkin lah. Percayalah kepada saya kan banyak juga keluarga saya yang jadi jaksa kok. Betul. Di polisi itu banyak begini jaksa. Ada yang istrinya jaksa. Ada yang anak jaksa jadi polisi. Tak ada informasi yang bisa dibendung di dalam itu. Demikian juga informasi dalam kepolisian masuk juga ke kejaksaan. Jadi kita tahu situasi dalam itu. Makanya saya begitu yakin tidak mungkin si FA ini akan dilindungi. Jadi kalau ada statement seperti itu Pak Susno, arahnya kemana? Bahwa ini kebanggaan, ini sudah mengembalikan kerugian negara secara masif. Ini bisa jadi permaluman nggak? Jawabnya ada pada Pak
Hotman sendiri. Karena Dan Pak Hotman hari ini sudah mundur. Jadi sudah selesai ini statement yang penting kemarin sudah kabur air dulu kan. Karena Pak Hotman ini kan advokat senior, paham hukum, dia S berapa nih? S3 atau berapa? Tidak mungkinlah dia tidak tahu jawaban bahwa tindakan penggeledahan itu harus izin daripada presiden. Dia tahu jawabannya tidak harus. Tapi kenapa dia buat tidak itu? Wah. Ya menurut Anda kenapa harus bawa nama presiden? Ya presiden paling tinggi dong. Paling tinggi siapa lagi? Ya kan kita tahu kan dalam beberapa kesempatan kan yang bersangkutan mengatakan pengacara lama presiden memiliki hubungan emosional dan seterusnya lah. Kira-kira demikian. Dia tentu memiliki nilai jual. Nilai jual. Dengan dia berkata bahwa saya klien lama dari presiden klien lama, Pak Hasim juga klien lama dan lain sebagainya. Artinya nilai jualnya semakin tinggi. Tetapi ada pesan buruknya. Kok seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang katakanlah pernah terkasandung dengan masalah-masalah hukum. Nah ini kan juga tidak bagus juga buat image seorang presiden maupun keluarga presiden. Seharusnya kan dia mengulang-mengulang seolah-olah ada keterkaitannya dengan masa-masa lalu. Masa lalu presiden. Jadi, akulah pengacara yang menyelamatkan presiden. Ini nggak boleh terus-menerus. Dia harus mampu menunjukkan kemandiriannya. Saya melakukan pembelaan hukum berdasarkan ilmu hukum ataupun praktek hukum. Bukan selalu bergantung kepada lain kalau keputusan-keputusannya yang sifatnya politis. Nah ini kan yuridis kita bertandingnya. Jadi kalau disebut mundur karena alasan kesehatan, itu bisa diterima atau tidak? Kan kita melihat lagi habis itu ada kantornya di demo, kemudian ada katanya dilaporkan keponakan ke Polda Metro Jaya. Apa tuh bunuh diri dan lain. Jadi saya melihat ini mulai tanda-tanda pengalihan isu yang dari fokus yang sebenarnya. Dari segi strategi cukup berhasil untuk 1 minggu ini. Tapi mudah-mudahan karena bola sudah habis. Iya kan, tapi yang bersangkutan sudah dilaporkan. Itu salah satu dianggap menghina profesi wartawan juga tuh. Nah kira-kira wartawan dan lain sebagainya. masuk nggak tuh Pak Susno kira-kira menyebut dalam tanda kutip ya, lu punya otak sih, itu bahasa yang masuk nggak kira-kira? Tidak perlu dibilangkan, semua orang tahu bahwa wartawan itu kelompok orang yang jenius ya. Karena jenius itu pasti punya otak. Yang nggak punya otak hanya udang aja. Kalau jadi banyak elemen politiknya nggak sih dibandingkan dengan kasus hukumnya Pak? Saya terus terang ya, kalau kita nalar publik kita aja melihat ada pejabat publik yang ada brankas, sekali lagi, ada emas sekian banyak, ada kekayaan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan di sana. Ini momentum reformasinya itu tadi. Struktur kelembagaan kita sekarang, kalau dulu ada Menko Polhukam. Betul. Iya. Nah, sekarang ada Menko Politik dan Keamanan dan Menko Hukum. Nah, Kejaksaan, kepolisian sekarang beradanya di bawah Menko Politik. Jadi pendekatannya jangan kita kaget kalau pendekatannya politis. Sebenarnya dia harusnya aparat institusi penegak hukum. Adanya di bawah Menko Hukum. Sebenarnya itu sederhana. Momentum ini bisa melalui Kepres saja. Karena itu penataan organisasi itu hanya ditaruh perpres dari Menko Politik ke bawah Menko Hukum. Itu salah satu upaya yang artinya ayo aparat penegak hukum, mari kita berpikir secara penegakan hukum. Perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampisus. Keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? Kata Hotman Paris.